semester 6. Oke, hai Kak Yaya, makasih banyak perkenalannya. Halo. Oke, selanjutnya ada juga Farah. Mana Far? Halo semuanya, selamat sore. Kenalin, aku Farah, mahasiswi Fakultas Psikologi UI semester 4. Salam kenal. Salam kenal Farah. Oke, selanjutnya ada Kak Yovita. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Yovita, sekarang statusnya mahasiswa Psikologi UI semester 6. Oke, beragam ya teman-teman ya. Ada semester 4, ada semester 6, nah ini yang terakhir. Ada juga KPY. Silakan Kak. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku PY, aku juga mahasiswa psikologi semester 8. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal KPY. Oke, jadi di sini sebenarnya teman-teman kalau untuk tim relawan PFI sendiri kita ada banyak ya, kita kayak rombongan. Tapi untuk yang akan menjelaskan materi pada hari ini hanya kami berlima aja, yang didampingi juga sama ada psikolog kita, ada Mbak Shirley, lalu ada juga Mbak Fitri yang ada di room ini juga. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke materi ini. Nanti seandainya kalau misalkan teman-teman ada yang punya pertanyaan atau mungkin ingin penjelasan lebih lanjut, nanti pada saat akhir materi ini kami akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya, oke? Ataupun mau curhat juga nanti boleh kok teman-teman di akhir, ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan masuk ke materi tentang gimana sih cara kita untuk memanage diri kita di situasi menantang saat ini. Next. Oke. Jadi yang akan kita bicarakan di sini nanti ada 4 materi besar. Oh iya, boleh banget Mbak share. Tadi ada psikolog kita yang bilang kalau misalkan boleh juga pertanyaannya diketik di sini nanti. Kalau seandainya mic-nya nanti nggak nyala atau mungkin ada gangguan, bisa nanti diketik di fitur chat ini ya. Oke, jadi ada 4 bagian besar yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama itu tentang kesehatan fisik dan mental, serta kaitan keduanya. Lalu yang berikutnya ada tentang hubungan antara stres dan kesehatan, yang mungkin ini banyak banget kali ya teman-teman yang menantikan untuk yang bagian ini nih. Habis itu selanjutnya yang untuk bagian ketiga, kami akan berbagi tentang tips and trick nih, bagaimana sih caranya untuk mengatasi stres, sekaligus kita juga akan berbagi beberapa cara untuk relaksasi. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir kita akan membicarakan tentang kontrol dan stres. Oke, lanjut Kak. Ya, berbicara tentang kesehatan mental, kita akan berbicara dulu ya tentang arti kesehatan secara umum nih sebenarnya apa sih? Jadi kalau misalkan menurut WHO 2018 disebutkan bahwa kesehatan tuh adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Jadi utuh teman-teman. Dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kayak tidak adanya kelemahan seperti itu. Habis itu lanjut Kak. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kalau kesehatan fisik itu dia berfokusnya kepada kondisi tubuh dengan mempertimbangkan segala sesuatu, mulai dari ada atau tidak adanya penyakit sampai ke tingkat kebugaran. Jadi kita mungkin agak sulit ya kalau bilang, aku sehat kok, aku sehat fisik, sehat-sehat aja, nggak flu, nggak pusing, nggak demam. Nah, tapi harus diperhatikan juga nih apakah kita mengkonsumsi makanan yang sehat atau apakah kita rajin berolahraga. Nah, jadi untuk kesehatan fisik indikatornya itu teman-teman dari tidak adanya penyakit sampai ke tingkat kebugaran. Nah, lalu berikutnya kalau kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini adalah keadaan sejahtera ketika kita individu menyadari potensi yang kita miliki dan kita bisa mengatasi tekanan normal dari kehidupan. Nah, terus kalau misalnya untuk kesehatan mental,
Untuk kesehatan mental, ini tuh indikatornya adalah kita masih bisa bekerja secara produktif dan baik, serta kita masih bisa nih untuk berkontribusi ke komunitas kita. Jadi misalkan nih, teman-teman mungkin iya stres sama tugas, mungkin stres sama tugasnya numpuk, apalagi tadi saya dengar ada beberapa yang dari fakultas tertentu yang mungkin emang punya banyak tugas nih. Nah, tapi teman-teman masih bisa kontribusi nih di lingkungan, mungkin masih tetap bisa ikut organisasi atau mungkin masih bisa ngobrol sama teman-temannya atau kalau misalnya di lingkungan RT atau acara di manapun teman-teman masih bisa berkontribusi dan masih bisa produktif, maka masih bisa kita bilang kalau kesehatan mental teman-teman ini itu cukup baik. Lanjut, Kak. Oke, nah selanjutnya ada perspektif biopsikososial. Jadi pandangan ini sering digunakan kalau misalkan kita bicara tentang kesehatan, teman-teman. Jadi pandangan ini itu dia membagi uh, sistem, ada yang dari sistem diri sendiri dan sistem di dunia eksternal. Nah, kalau yang dari diri sendiri itu ada yang biologis dan psikologis. Nah, kalau yang biologis itu seperti tadi, misalkan kondisi fisik kita, lalu mungkin kaitannya dengan organ, jaringan, sel, dan gen, seperti yang tertera di PPT. Lalu untuk psikologisnya itu seperti apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita rasakan, serta motivasi kita. Nah, kalau misalkan untuk eksternalnya yaitu sosial, jadi dari masyarakat, komunitas, keluarga, dan negara. Seperti itu. Nah, yang mau dijelaskan pandangan ini bahwa ketiga sistem ini itu saling berkaitan satu sama lain, teman-teman. Jadi, kalau saya boleh kasih contoh, misalkan kita sakit nih, kita sakit flu mungkin, flu atau demam. Nah, itu kan yang terserang sistem biologis kita ya, dan itu tuh bisa mempengaruhi juga ke sistem psikologis kita. Mungkin kita jadi kayak, kok lesu ya, atau kok rasa-rasanya sendu ya, gitu. Nah, habis itu juga bisa mempengaruhi ke sosial kita. Mungkin kita jadi nggak ngobrol sama temen juga jadi nggak bisa lama-lama, atau mungkin malah kita jadi nggak bisa ketemu temen karena sakit, seperti itu. Atau bisa juga berangkatnya dari sistem psikologis, misalkan teman-teman stres nih. Nah, stres ini mungkin karena misalkan ya, mau UTS nih besoknya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kalau mau UTS terus stres, itu perutnya sakit. Nah, itu kan berarti dari sistem psikologis, itu ngaruh ke sistem biologisnya, seperti itu. Jadi, yang mau saya katakan di sini bahwa ketiga sistem ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga seberapa efisien, efektif, dan sehat sistem itu berfungsi, itu bergantung dari kerjasama dan interaksi antara komponen-komponen ini. Lanjut, Kak. Oke. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang stres. Nah, mungkin teman-teman di sini udah cukup familiar ya dengan yang namanya stres. Tapi di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut. Kayak stres itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi teman-teman, kita ini kan pasti punya tuntutan ya. Misalnya tuntutan sebagai mahasiswa. Nah, di sisi lain kita juga punya kemampuan untuk mengatasi segala tuntutan yang kita punya dan juga untuk mengatasi situasi yang sedang kita hadapi. Tapi nih teman-teman, kalau misalnya kita merasa bahwa kemampuan kita itu tidak cukup atau kita merasa, dengan kata lain, kita merasa tidak mampu untuk mengatasi segala tuntutan yang ada, itu akan muncul sebuah respon yang dinamakan dengan stres. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang berpikir kalau stres itu tuh berasal dari peristiwa yang negatif ya. Tapi sebenarnya nggak juga. Nah, stres itu juga bisa berasal dari peristiwa yang positif. Misalnya dulu mungkin teman-teman waktu pas awal-awal jadi maba itu kan suatu peristiwa yang menyenangkan ya, bisa menjadi mahasiswa salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, tapi kan pas waktu teman-teman jadi maba ini, teman-teman harus ngumpulin berkas, terus habis itu mungkin yang mau ngekos itu harus nyari ngekos dulu, terus habis itu harus pindahan barang-barang juga. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa menimbulkan stres bagi diri teman-teman. Nah, terus setiap individu itu juga punya reaksi yang berbeda loh terhadap situasi yang cukup stressful. Contohnya nih, kayak sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang melihat kalau sekitaran teman-teman ini itu orang-orang di sekitar teman-teman itu ada yang
reaksinya tuh beda-beda. Misalnya ada yang benar-benar mengisolasi diri, atau mungkin ada yang mulai jualan kue. Nah, respon tiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung dari latar belakang kita, terus dari perbedaan individu seperti kepribadian kita, dan juga dari tempat tinggal kita berada. Nah, ketika kita mengalami stres juga, sebenarnya tubuh kita itu berusaha ngasih tahu kita loh kalau kita ini tuh lagi stres. Nah, cara mereka ngasih tahu itu adalah dengan memunculkan respon biologis yang bisa teman-teman lihat di sini, yaitu berkeringat, terus jantung berdebar, susah tidur, terus susah makan juga, atau mungkin jadi sulit berkonsentrasi. Oke, next, lanjut. Nah, oke, jadi teman-teman sebenarnya stres itu tuh ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, kalau yang positif itu dinamakan dengan eustress, sedangkan kalau stres yang negatif itu disebut dengan distress. Nah, oke, aku akan bahas satu-satu dulu ya, mulai dari yang eustress. Nah, jadi nih ketika kita mengalami eustress, respon yang dimunculkan itu juga respon yang pleasant atau respon-respon yang menyenangkan. Contohnya, teman-teman ini jadi lebih fokus, terus abis itu jadi lebih berenergi juga, terus jadi lebih semangat juga. Nah, respon-respon ini itu sangat berguna untuk kita menghadapi sumber stres kita. Makanya eustress ini itu bisa disebut juga dengan beneficial stress atau juga dengan adaptive stress. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya ya, misalnya nih sekarang kita kan lagi PJJ ya sistem kuliahnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tugasnya semakin banyak. Nah, tugasnya semakin banyak itu kan sebuah kayak tuntutan baru ya buat teman-teman. Nah, mungkin teman-teman jadi stres, tapi respon yang muncul itu adalah teman-teman jadi merasa tertantang nih, kayak jadi semakin pingin buat mengatur diri sendiri gimana caranya biar bisa tetap mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya ternyata teman-teman makin lama itu makin merasa cemas, terus abis itu juga makin lama itu makin merasa capek juga. Mungkin teman-teman itu sedang mengalami yang namanya distress, di mana respon yang dikeluarkan itu unpleasant atau tidak menyenangkan. Contohnya kayak tadi, jadi cemas, terus abis itu jadi capek juga, terus abis itu mungkin jadi burnout seperti itu. Nah, terus untuk distress sendiri itu sebenarnya ada yang akut dan ada yang kronis. Nah, bedanya apa nih? Kalau misalnya yang akut itu adalah distress yang jangka pendek. Jadi terjadinya itu dalam waktu yang sebentar dan hanya muncul sekali aja, kayak sekali-sekali aja gitu. Misalnya nih contohnya di sini itu kayak kena macet atau mungkin pas lagi nugas terus tiba-tiba wifi-nya mati. Nah, itu. Nah, cuma nih teman-teman kalau misalnya nih kayak contoh yang tadi lagi nugas terus tiba-tiba wifi-nya mati dan ternyata matinya itu tuh terus-terusan gitu, misalnya besoknya mati lagi. Nah, itu kan terjadi berulang-ulang ya. Nah, kalau seperti itu tuh bisa aja jadi menimbulkan distress kronis bagi teman-teman seperti itu. Nah, terus nih teman-teman perlu ditekani lagi nih kalau sebenarnya gimana sih kita ini bisa mengalami eustress dan distress, itu semua balik lagi tergantung pada bagaimana kita mempersepsikan dan juga memaknai sumber stres itu sendiri. Nah, terus gimana sih caranya kita mempersepsikan sumber stres itu? Nah, itu kita lihat di slide selanjutnya ya. Next. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi, sumber stres itu pertama bisa dianggap sebagai harmless. Maksudnya gimana? Jadi, sumber stres ini itu adalah sesuatu yang udah pernah terjadi, tapi dia masih menimbulkan dampak buruk bagi psikologis kita atau mungkin berhubungan dengan kehilangan. Contohnya gimana nih? Mungkin contohnya nih seperti putus dari pacar atau mungkin kemarin kan kita habis UTS ya. Nah, mungkin pas UTS kemarin teman-teman itu karena satu dan lain hal tidak bisa mengerjakan UTS-nya dengan maksimal. Nah, setelah musim UTS-nya itu berakhir, teman-teman baru nih ngerasa stres, kayak kepikiran gitu, aduh nih kenapa sih gue ngerjainnya nggak maksimal, terus aduh nih gimana nih kalau misalnya UTS gue jelek semua. Nah, contohnya seperti itu.
Terus sumber stres ini juga bisa dianggap sebagai suatu ancaman. Nah, jadi ketika kita memandang sumber stres sebagai suatu ancaman, kita jadi merasa takut terhadap sumber stres itu. Contohnya, kita ini kan sekarang lagi menghadapi virus ya, yang nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, mungkin teman-teman di sini jadi ada yang takut untuk keluar rumah, karena ya kita nggak pernah tahu apakah ketika kita keluar rumah nanti kita akan tertular oleh virus itu atau enggak. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya, terus satu lagi itu adalah sumber stres juga bisa dipandang sebagai sebuah tantangan atau challenge. Nah, jadi respon stres yang muncul itu pun juga positif. Misalnya kayak tadi kita jadi lebih bersemangat, terus abis itu kita jadi lebih bisa fokus juga. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu ada karena kita ini berharap kalau sumber stres yang sedang kita hadapi ini bisa mengarahkan kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Contohnya, misalnya sekarang ini kan kita lagi PSBB juga ya. Nah, ketika kita lagi physical distancing ini, mungkin teman-teman jadi ada yang merasa bosan, terus habis itu teman-teman jadi kayak merasa tertantang nih, aduh mungkin kayaknya gue harus nyari kegiatan baru biar gue nggak bosan, misalnya dengan cara mungkin jadi kayak belajar masak, atau mungkin jadi mulai workout, seperti itu. Nah, oke, terus next. Nah, terus nih teman-teman, stres itu juga bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Nah, mulai dari yang pertama nih, akademik. Akademik contohnya tadi, kayak misalnya sekarang kan sistem kuliah kita dari yang sebelumnya offline, sekarang menjadi online. Nah, itu mungkin tugasnya jadi semakin banyak, terus itu bisa menimbulkan stres bagi teman-teman. Terus kalau keluarga, mungkin anggota keluarga teman-teman di sini ada yang kerjanya belum bisa work from home, jadinya harus keluar dulu, habis itu harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, dan itu mungkin membuat teman-teman jadi merasa cemas, merasa khawatir. Nah, itu bisa menimbulkan stres juga. Terus kalau keuangan, mungkin teman-teman di sini uang bulanannya ada yang menurun gitu kan, karena keadaan ekonomi sekarang kan menjadi tidak stabil sebelumnya ya. Nah, itu jadinya kan teman-teman harus bisa mencari cara baru untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Nah, terus kalau misalnya fisik, contohnya misalnya teman-teman tiba-tiba sakit, kayak misalnya flu atau batuk-batuk. Nah, mungkin teman-teman di sini jadi cemas dan jadi kepikiran juga, aduh nih gue tertular COVID nggak ya sebenarnya gitu kan. Tapi di sisi lain, teman-teman juga nggak bisa mencari tahu jawabannya dengan cepat gitu kan, karena kan butuh proses ya untuk pengecekannya, seperti itu. Nah, terus kalau hubungan sosial itu contohnya kayak dulu saya teman-teman suka hangout bareng teman-temannya, tapi karena sekarang kita harus stay at home, jadinya kita belum bisa lagi hangout-hangout di luar atau belum bisa nongkrong-nongkrong lagi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi kan tadi aku udah sharing beberapa hal ya tentang stres. Nah, sekarang aku pingin nih teman-teman sharing juga yang ada di sini. Kalau teman-teman di sini lagi ngalamin stres, itu apa aja sih yang dialamin? Kayak apa sih dampak stres yang teman-teman alamin? Nah, teman-teman boleh banget sharing di chat box di Google Meet ini ya. Aku tunggu sekitar 1 menit buat respon teman-teman, biar ada waktu untuk mikir sama ketiknya ya. Tuh. Oh, oke. Ini dari Sarah Arianti. Oh, kalau dia jadi merasa deg-degan sama cemas. Terus dari Fahira Dumdi jadi lemas. Oh, ini dari Nabila Hamana Rozi. Kalau aku jadi deg-degan, terus banyak mikir. Ada lagi nih, Amaria, dari Amaria, mahnya kambuh. Omar, oh jadi menggerutu, marah-marah. Dan dari Mbak Puji, oh jadi berkebun. Wah, positif sekali ya Mbak. Oh, ini dari Denis. Oh, jadi suka nangis. Oke, oke. Terus ada juga tadi Alfia ya, susah fokus. Wah, oke. Ada lagi nih, wah banyak sekali nih teman-teman. Terima kasih banyak kalian sudah merespon. Terima kasih juga udah sharing. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa ngelihat ya, setiap orang ini memang punya reaksi yang berbeda-beda terhadap stres. Nah, habis ini aku mau ngasih tahu, ini ada tambah lagi dari Afri. Aku kangen ngobrol sama teman secara langsung. Oh iya, benar. Misalnya aku juga kangen banget ngobrol sama teman-teman dan yang lainnya juga. Nah, mungkin teman-teman di sini aku juga ingin ngasih tahu nih dampak-dampak dari stres yang sebenarnya itu mungkin teman-teman ini ngalamin ya, tapi teman-teman mungkin nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya dampak stres juga. Nah, oke, ini kita lihat ya di slide selanjutnya.
Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi, stres itu tuh bisa berdampak ke fisik kita, ke psikologis kita, dan juga ke lingkungan kita. Nah, kalau misalnya fisik itu, misalnya ini kita jadi sakit perut, terus habis itu jadi menggigil juga, terus habis itu bisa jadi merasa pusing, terus jadi gatal-gatal, atau mungkin bahkan nggak nafsu makan. Kayak aku kalau misalnya stres banget tuh aku jadi bener-bener nggak kepikiran buat makan, kayak gitu. Terus kalau dampaknya terhadap psikologis itu bisa aja kita jadi nangis atau mungkin merasa sedih, terus merasa cemas juga atau bingung mau ngapain, atau mungkin jadi motivasinya menurun. Nah, itu bisa banget terjadi. Nah, kemudian untuk dampak stres terhadap lingkungan itu maksudnya adalah bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang mengalami kalau misalnya lagi stres itu jadi lebih banyak diam, terus atau mungkin jadi semakin menjaga jarak dengan orang-orang sekitarnya. Nah, seperti itu nih teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ya, teman-teman. Tadi kan udah dibahas nih sama Kak Embun dan juga Kak Yaya, kalau ternyata situasi stres itu banyak banget kan macamnya, dan responnya pun ternyata beragam banget nih teman-teman untuk masing-masing orang. Nah, jadi mungkin beberapa ada teman-teman yang mulai bertanya-tanya nih sekarang, kalau memang reaksinya beda-beda kayak gitu, terus reaksi yang normal tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, jadi menurut Viktor Frankl, ini seorang concentration camp survivor, beliau berkata bahwa an abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior. Jadi, Farah, Iya? Farah, iya, boleh agak dideketin dikit karena soundnya, Oke. iya, mic-nya kayaknya kurang deket ya. Iya. Oke, makasih Kakak Embun. Iya, udah jelas. Oke, lanjut ya. Nah, jadi menurut Viktor Frankl ini, setiap reaksi yang teman-teman munculkan dalam situasi-situasi abnormal ini bisa dibilang normal, teman-teman. Meskipun berbeda nih, misalnya si A jadi gampang nangis, si B jadi sensitif, marah-marah terus, atau si C malah biasa aja. Nah, itu wajar banget, teman-teman, karena memang setiap individu itu punya perbedaannya masing-masing, baik dari personalitinya dia maupun dari faktor-faktor di luar dirinya dia, seperti faktor lingkungan dan lain sebagainya. Begitu. Next. Lanjut. Ya. Nah, salah satu contoh situasi yang tidak normal nih teman-teman adalah situasi yang sedang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman udah sering atau udah ngikutin banget nih berita COVID-19 ini dari awal, dari sebelum kasus di Indonesia itu masih nol. Nah, mungkin juga jadi bertanya-tanya, kenapa sih COVID-19 ini tuh jadi situasi yang nggak normal gitu? Bahkan sampai harus di lockdown atau sampai harus self-quarantine di rumah masing-masing. Nah, jadi kami telah merangkum 4 faktor yang menjelaskan kenapa sih COVID-19 ini menjadi situasi yang tidak normal. Yang pertama ini adalah karena dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Jadi pandemi ini teman-teman ketika individu yang terdampak itu ini jumlahnya cukup banyak di sini, maksudnya seperti yang kita ketahui COVID-19 ini kan bukan hanya di Cina aja nih ya teman-teman, dan bukan hanya di Indonesia aja, tapi ada di banyak negara. Nah, karena banyak banget penderitanya, akhirnya dinyatakan pandemi oleh WHO supaya kita bisa lebih berhati-hati gitu. Kayak misalnya di Indonesia aja yang tadinya tidak semua provinsi, tapi kemarin akhirnya dinyatakan kalau ternyata di 34 provinsi di Indonesia telah ditemukan kasus-kasus positif COVID-19. Jadi ini bukan penyakit yang cuma ada di beberapa negara aja. Lalu yang berikutnya karena penularan itu tinggi banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngikutin berita gitu ya, mungkin tahu kalau misalnya setiap harinya itu di Indonesia bisa aja ada pertambahan kasus 100 sampai 200 kasus, dan itu banyak banget. Jadi angka penularannya itu memang cukup tinggi. Nah, angka penularan ini berpengaruh juga nih sama persepsi orang-orang gitu. Jadi orang-orang masyarakat ini jadi takut tertular, muncul banyak kecurigaan dan juga stigma-stigma negatif. Seperti yang teman-teman lihat ketika tenaga medis ditolak di beberapa kota, atau bahkan ketika kita lagi di luar rumah nih, terus orang di sebelah kita ada yang batuk-batuk, nah terus kita jadi deg-degan, cemas gitu ya, pengen banget nyuruh dia tutup mulutnya atau langsung periksa ke dokter gitu. Nah itu
juga wajar banget teman-teman untuk muncul di situasi seperti sekarang. Lalu yang terakhir, self quarantine. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang nih PJJ dan webinar ini juga dijalankan lewat online gitu ya, karena tidak dimungkinkan untuk kita bertemu secara langsung. Nah, perubahan mendadak ini pastinya akan menimbulkan ketidaknyamanan nih teman-teman, karena kan banyak banget nih kerjaan yang harus di-cancel, terus lomba-lomba juga atau kegiatan organisasi itu kan juga harus dijadwalkan ulang. Bahkan rutinitas kita sehari-hari pun juga harus dijadwalkan ulang gitu ya, secara tiba-tiba. Jadi wajar banget kalau misalnya kita bisa merasakan ketidaknyamanan atau bahkan kebingungan gitu. Next. Nah, jadi reaksi apa aja sih yang biasanya atau yang mungkin banget untuk muncul di situasi-situasi seperti sekarang atau di situasi stressful yang lain mungkin gitu ya. Jadi perlu diingat lagi bahwa bentuk reaksinya dan perasaan yang muncul itu bisa macam-macam banget teman-teman. Bahkan keparahannya pun bisa beda-beda. Nah, di sini kami telah merangkum 3 reaksi secara umum yang mungkin muncul ya, yang di kotak merah ini. Yang pertama itu adalah perbedaan dalam merespon informasi. Nah, ini terbagi 2 teman-teman. Ada orang yang tipenya tuh dia malah mencari informasi sebanyak-banyaknya supaya jadi lebih tenang. Contohnya orang-orang yang nonton TV tiap hari atau lihat update Line Today, itu kan di Line ada tuh update kasusnya per hari atau bahkan dalam beberapa jam. Nah, dengan melihat update-update itu, melihat informasi tersebut, dia jadi bisa memprediksi gerakan pemerintah atau memprediksi kasusnya ini nanti akan seperti apa, dan bahkan membuat plan-plan baru dalam kehidupan dia, sehingga bisa aja dia merasa lebih nyaman setelah mendapatkan berita yang secara berkala tersebut. Tapi ada juga nih teman-teman, orang-orang yang malah menjauh dari sumber-sumber berita tersebut. Karena dianggap menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan kecemasan, maupun rasa takut. Nah, ini wajar banget teman-teman, bukan berarti apatis atau nggak mau tahu gitu ya, tapi memang reaksi-reaksi yang berbeda ini tuh mungkin banget untuk terjadi gitu. Jadi tidak usah memaksakan untuk mencari informasi kalau misalnya memang ada perasaan tidak nyaman yang muncul ketika mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi-situasi tidak normal tersebut. Lalu yang berikutnya adalah perubahan dalam kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini maksudnya perubahan dalam pandangan kita terhadap sesuatu yang lebih besar dari kita, teman-teman. Contohnya itu agama. Jadi mungkin ada orang yang menganggap ini sebagai cobaan dan berusaha mencari hikmah di balik situasi yang tidak menyenangkan tersebut, tapi mungkin ada juga yang malah mempertanyakan, kenapa ya Tuhan ngasih ini ke saya, kenapa nggak senang-senang aja, emang ini Tuhan mau membasmi setengah populasi manusia. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi itu nggak apa-apa teman-teman, karena dua jenis reaksi tersebut memang mungkin saja terjadi. Nah, nanti ini akan kita bahas copingnya di belakang-belakang ya. Nah, itu tadi untuk bentuk-bentuk reaksi dalam situasi tidak normal yang secara umum. Terus situasi yang saat pandemi COVID-19 ini menimbulkan reaksi seperti apa ya, Kak? Nah, di sini udah ada 7 poin dari reaksi spesifik yang muncul saat COVID-19. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, 7 poin ini adalah bentuk penjabaran dari nomor 2 nih, yang sebelumnya, yang perubahan tingkah laku dan emosi. Jadi yang pertama, karena terkait dengan virus dan kesehatan ya, jadi tentu saja yang paling mungkin terjadi adalah kita jadi takut sakit dan meninggal. Bahkan jadi nggak mau datang ke fasilitas kesehatan. Nah, karena kan ketika kita datang ke fasilitas kesehatan ya bisa dilihat kalau di sana itu banyak tenaga medis, banyak dokter, banyak perawat gitu, terus ada berbagai macam obat-obatan, terus mungkin ada orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan juga yang sedang menunggu hasil tes COVID-19-nya mereka. Nah, ketika kita datang ke titik keramaian tersebut, kemungkinan tingkat penularan itu juga bisa jadi lebih tinggi, teman-teman. Jadi wajar banget kalau misalnya kita malah takut datang ke tempat-tempat kesehatan tersebut, meskipun untuk mendapatkan pengobatan. Lalu yang berikutnya, terkait dengan kesehatan juga, karena kita takut sakit tadi ya, pasti kita juga akan takut di karantina. Kenapa takut di karantina? Karena seperti yang teman-teman lihat di TV, kalau misalnya kita di karantina nih, kita nggak bisa menerima tamu seenaknya kita aja gitu. Pasti nanti kita akan diisolasi, terus nggak boleh ketemu sama orang-orang yang kita sayang, yang seperti biasanya gitu ya. Bahkan tenaga medis aja waktu kedatangannya itu dijadwalkan gitu dan dibatasi. Nah, muncul perasaan-perasaan takut seperti ini, itu juga mungkin banget teman-teman ketika kita malah berpikir, aduh
gue nggak boleh sakit nih, jangan sampai nanti masuk rumah sakit, nanti gak enak banget, tidur sendiri, makan sendiri, dan segala macamnya sendiri, itu wajar banget untuk terjadi, teman-teman. Lalu yang berikutnya, terkait dengan karantina di rumah ya, bisa saja kita merasa tidak berdaya, bosan, atau malah kesepian, merasa sendiri gitu, karena ya kerjaannya cuma di rumah aja, paling bangun tidur, nanti kerja atau kuliah, lalu makan, tidur lagi, dan ruang geraknya pun juga di rumah-rumah aja gitu. Jadi ya wajar banget kalau misalnya kita merasa bosan nih teman-teman, gitu. Nah terus berikutnya adalah memikirkan apa ya, jadi merasa khawatir gitu, memikirkan pendapat orang-orang ketika di lingkungan kita itu ada berita-berita tentang COVID-19 yang ternyata terbukti positif gitu. Jadi maksudnya di sini adalah ketika tetangga kita ada yang terbukti positif corona, atau keluarga kita yang positif corona, terus kita jadi kepikiran, jadi merasa takut diasingkan karena takut dianggap membawa virus juga gitu. Karena kan kita dekat dengan mereka gitu ya. Nah ini juga wajar banget teman-teman terjadi, nggak usah bingung atau nggak usah malah merasa bersalah gitu ya karena aduh kok ada tetangga aku yang sakit tapi kok aku malah merasa takut gini ya, aku tuh malah merasa nggak enak gini. Nah itu wajar banget teman-teman karena memang perasaan takut diasingkan itu mungkin banget untuk muncul. Lalu yang berikutnya, merasa gak bisa melindungi orang-orang yang kita kasih secara 100% nih. Nah ini juga wajar, karena kita perlu mengingat lagi bahwa melindungi kesehatan orang lain itu tidak semudah kita melindungi kesehatan diri kita sendiri, teman-teman. Karena kan setiap orang itu punya pilihannya masing-masing ya, punya kegiatan dan keinginan mereka masing-masing. Jadi cukup sulit untuk mengontrol mereka 100%. Yang bisa kita kontrol 100% adalah diri kita sendiri, ya kan? Jadi tidak usah merasa terlalu bersalah gitu ya, apalagi khususnya untuk orang-orang yang memang sedang merantau nih dan tidak bisa self quarantine bersama dengan orang-orang terkasih gitu. Jadi ini wajar banget teman-teman kalau kepikiran terus sama orang-orang dekat kita. Lalu yang berikutnya, ini terkait dengan pengalaman. Contohnya seperti yang pernah mengalami wabah flu burung atau SARS atau bahkan pernah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Nah, pengalaman-pengalaman yang gak enak itu bisa banget nih muncul lagi di situasi yang mirip seperti sekarang. Jadi misalnya kita udah lupa, terus sekarang begitu ada berita COVID-19 yang menyebar ini, kita jadi keinget lagi. Dan kita jadi kesannya kok lebih cemas ya dibanding orang lain. Nah ini wajar banget teman-teman. Bukan berarti jadi lebih lemah, tapi memang ada faktor pemicu yang orang lain gak dapetin gitu. Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya perasaan-perasaan itu muncul lagi. Lalu yang terakhir terkait dengan pekerjaan. Nah, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah ya bahwa kita diharapkan menjalankan aktivitas dari rumah. Tapi sayangnya tidak bisa semua dari rumah nih teman-teman. Contohnya seperti driver online yang banyak diberitakan ya, yang udah nggak boleh lagi menerima penumpang. Nah itu kan karena aktivitas orang-orang juga berkurang, akhirnya orderan mereka juga berkurang. Dan mereka jadi khawatir apakah bisa memenuhi kehidupan sehari-hari atau enggak. Nah ini wajar banget teman-teman kalau misalnya ada perasaan-perasaan takut seperti itu. Jadi bukan hanya takut terhadap atau khawatir memikirkan kesehatan, tapi juga bisa aja khawatir memikirkan orang lain dan juga pekerjaan serta sosialisasi sehari-hari. Next. Nah, jadi kenapa sih bisa reaksinya itu yang muncul beda-beda? Emang ada apa gitu? Faktor apa aja yang membedakan? Nah, jadi kami di sini telah merangkum 6 faktor yang mempengaruhi munculnya reaksi yang berbeda-beda tadi. Yang pertama itu adalah sumber dan keparahan peristiwanya. Nah, ini bisa aja kita bayangin teman-teman, bagi orang-orang yang memang positif COVID-19 dan bagi orang-orang yang keluarganya positif COVID atau bagi orang-orang yang lingkungannya belum ada yang positif COVID-19. Pasti kan mereka akan mengeluarkan reaksi yang berbeda-beda gitu kan. Nah ini wajar banget teman-teman. Bukan berarti yang satu lebih lemah daripada yang lain, tapi memang sumber dan intensitas peristiwa, keparahan peristiwa yang mereka dapat itu berbeda gitu. Sehingga responnya pun juga beda. Lalu yang berikutnya adalah pengalaman sebelumnya. Nah ini pengalaman sebelumnya khususnya yang relevan atau yang sedikit mirip ya dengan COVID-19 ini seperti yang telah dibahas sebelumnya yaitu wabah flu burung, SARS atau dirawat di rumah sakit. Nah pengalaman-pengalaman negatif ini mungkin banget untuk muncul lagi nih teman-teman. Kita jadi ingat lagi karena terpicu oleh COVID-19 yang sekarang sehingga bisa menimbulkan reaksi yang mungkin keparahan itu bisa lebih tinggi gitu ya dibandingkan reaksi orang normal lainnya. Lalu yang berikutnya adalah dukungan yang didapat dari orang lain. Karena kan dukungan ini bisa membantu kita untuk lebih kuat gitu ya. Dan merasa bahwa kita tuh nggak sendirian teman-teman. Jadi kuantitas dan kualitas dukungan yang didapatkan orang itu bisa mempengaruhi reaksi mereka. Dan ini kan juga tentunya tidak sama gitu. Lalu yang berikutnya terkait dengan fisik dan usia nih. Nah mungkin teman-teman udah banyak yang lihat di TV kalau
beberapa anak muda sering banget tuh ketahuan masih nongkrong-nongkrong. Nah, itu kenapa sih emang mereka nggak cemas gitu ya? Nah, mungkin bisa jadi karena memang mereka merasa tubuh mereka tuh sehat, masih seger, masih bugar gitu ya, dibandingkan dengan orang tua yang mungkin usianya 50, 60, 70 gitu. Sehingga ketika mereka melihat data pasien COVID-19 pun dan ternyata terbukti bahwa yang lebih banyak menderita COVID-19 itu adalah orang tua, akhirnya anak-anak yang masih muda ini jadi tidak timbul rasa takut gitu, tidak timbul rasa cemas sehingga mereka masih bisa beraktivitas dengan bebas. Nah, ini mungkin banget terjadi teman-teman karena tadi kesehatan fisik dan usia itu memang sudah beda. Hal yang berikutnya tentang riwayat kesehatan mental, ini juga pasti akan berpengaruh terkait dengan dia merespon reaksi atau situasi tidak normalnya. Lalu yang terakhir adalah latar belakang budaya dan tradisi. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar jokes-jokesnya dulu sebelum Indonesia kena kasus COVID, di mana kita dibilang, oh kalau di orang Indonesia itu kalau sakit bisa minum rempah-rempah aja atau istirahat aja gitu. Nah, ini wajar banget teman-teman karena memang kalau di Western itu ya mungkin dia begitu sakit langsung mencari bantuan ke pihak profesional gitu. Sedangkan kalau Indonesia kalau misalnya sakit mengandalkan rempah-rempah atau juga istirahat dulu gitu ya sampai mendingan dan tidak langsung ke fasilitas kesehatan sehingga tingkat kecemasannya atau reaksi yang ditimbulkannya itu juga jadi berbeda. Nah, jadi karena adanya 6 faktor ini yang mempengaruhi individunya serta kepribadian individunya itu sendiri, reaksi yang muncul dalam situasi yang tidak normal, meskipun situasinya sama gitu ya, bisa banget berbeda teman-teman. Jadi tidak perlu cemas dan tidak perlu saling membandingkan, karena memang reaksinya itu banyak banget dan bisa saja terjadi dengan bentuk dan keparahan yang berbeda-beda. Nah, tapi nanti untuk tingkatan, nanti ada batasannya juga teman-teman, dan ada teknik copingnya juga yang akan dibahas selanjutnya oleh teman-teman saya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bakal lanjut nih ke bentuk-bentuk coping. Jadi tadi udah dikasih tahu tentang stres itu apa, terus sekarang kita mau berbagi tips tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres tersebut. Oke, lanjut Kak. Ya, sebenarnya dibagi dua nih teman-teman untuk coping stres atau cara kita dalam mengatasi stres, itu tuh ada dua caranya. Yang pertama itu ada yang problem focus coping, terus yang satu lagi ada yang emotion focus coping. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, lanjut Kak. Oke. Kalau untuk problem focus coping, ini dia strategi ini mengatasi stres dengan cara menghadapi langsung akar dari masalahnya gitu. Jadi karena dia mengatasi langsung akar masalahnya, dia mampu menyediakan solusi jangka panjangnya gitu teman-teman. Jadi misalkan nih, kalau misalkan sehari sebelum UTS atau misalkan malam-malam sebelum UTS teman-teman selalu ngerasa kayak cemas atau deg-degan atau kayak kok pusing banget ya nggak bisa tidur. Nah, dan mungkin itu karena stres. Nah, teman-teman mungkin bisa cari tahu nih, kenapa ya kok aku stres? Nah, kalau misalkan dicari tahu dan mungkin misalkan karena ternyata belum hafal semua materinya, nah habis itu teman-teman bisa cari solusi dari situ. Mungkin teman-teman bisa mulai belajarnya nyicil dari jauh-jauh hari supaya pas sehari sebelumnya teman-teman lebih mantap. Nah, jadi nggak stres lagi atau nggak pusing dan nggak cemas lagi seperti itu. Jadi bisa dibilang gaya ini mengatasi stres dengan cara yang pertama, kita mengidentifikasi masalahnya, lalu yang berikutnya kita cari informasi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus berikutnya, kayak tadi, kita buat rencana baru, misalkan kita jadi belajarnya, kita cicil dari jauh-jauh hari, lalu berikutnya ada manajemen waktu, lalu yang kelima, kita bisa buat skala prioritas, dan yang terakhir, biasanya kalau misalnya kita udah melakukan semua ini nih, kita pasti akan merubah sikap kita dan juga mengubah mindset kita. Jadi bisa dibilang strategi yang dibutuhkan itu yang pertama problem solving dan yang kedua adalah manajemen waktu. Seperti itu. Lalu berikutnya Kak. Berikutnya ada emotion focus coping. Nah, mungkin ini adalah salah satu strategi yang paling sering kita gunakan sehari-hari nih, teman-teman. Karena untuk gaya ini, dia tuh bertujuan untuk mencari dan memperoleh rasa nyaman secara emosional. Sehingga
kita akan mengabaikan sumber stres untuk sesaat. Nah, karena mengabaikan sumber stres untuk sesaat, sehingga gaya mengatasi stres ini, dia menyediakan solusinya jangka pendek, seperti itu. Jadi, kalau misalkan nih, teman-teman mungkin pada saat situasi seperti ini, kan ini memicu banget ya, dan jadi ruang banget buat kita untuk sering mikir kemana-mana, overthink gitu, terus jadinya kita mungkin suka stres sendiri. Nah, terus salah satu solusi atau yang teman-teman lakukan adalah dengerin musik di Spotify, atau mungkin nonton drama Korea, atau ada juga yang jadinya masak, atau melakukan kegiatan menyenangkan lainnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk emotion focus coping nih teman-teman. Karena kita pengen memperoleh rasa nyaman tadi gitu secara emosional. Sehingga bisa dibilang gaya ini mengatasi stres dengan cara yang pertama melakukan kegiatan yang menyenangkan buat kita. Lalu yang berikutnya bisa juga nih kita ngobrol sama temen yang kita percaya atau yang kita nyaman. Atau yang ketiga bisa juga nih kita berdoa atau beribadah. Lalu bisa juga kita relaksasi, seperti tadi dengerin musik, itu tuh juga salah satu bentuk relaksasi juga teman-teman. Terus habis itu bisa juga berolahraga, seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang gaya stres ini tuh strategi yang dilakukan yang pertama, dia avoiding. Nah, kalau avoiding ini, dia menghindar dulu. Jadi misalkan nih, kalau misalkan teman-teman tahu sumber stresnya itu adalah misalkan berita, kok kayak kalau misalnya aku ngeliat berita kok kayaknya lama-lama cemas ya atau panik ya. Nah makanya kita menghindar dulu. Mungkin kita nggak mau baca berita yang terkait dengan COVID. Nah itu avoiding. Nah habis itu yang kedua adalah distancing. Distancing ini jadi kita menjaga jarak dari sumber stres kita. Misalkan, kalau misalkan ada satu tugas matkul yang mungkin bikin stres, nah kita berusaha buat nggak mikirin si tugas itu. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwa dalam melakukan distancing ini, kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat buat kita kembali lagi ke masalah itu, buat nyelesain si masalah yang bikin stres. Kan nggak mungkin ya teman-teman, misalkan tugas matkul itu bikin stres. Terus habis itu kita coba jaga jarak dengan cara kita nonton drama Korea nih. Terus kita nonton drama Korea terus, sampai malah nggak ngerjain si tugasnya itu, gitu. Jadi kita tetap harus tahu waktu ya teman-teman, harus tahu kapan waktu yang tepat untuk kita balik lagi ke situ. Lalu berikutnya ada accepting. Nah, kalau accepting ini mungkin dalam bahasa Jawanya kita bilang legowo kali ya. Jadi kita menerima si sumber stresnya itu. Dan accepting ini akan efektif kalau setelah kita menerima si sumber stres atau masalah itu, terus kita coba nih kombinasikan dengan yang cara tadi, problem focus coping. Jadi kita problem solving dengan apa nih yang bisa kita lakukan dari si sumber stres ini. Jadi setelah menerima, oke, stres aku ini adalah si tugas ini nih. Terus gue harus apa? Kayak gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini bahwa keduanya ini bukan hal yang terpisah atau nggak kaku. Oke, gue kayaknya gayanya yang emotion focus coping nih, atau gue yang gayanya problem focus coping nih, nggak kayak gitu. Tapi kedua hal ini tuh bisa dikombinasikan satu sama lain tergantung dari kebutuhan teman-teman atau tergantung dari sumber stres itu sendiri. Seperti misalkan, kalau stresnya karena yang tadi, misalnya ada tugas matkul tertentu, kan nggak mungkin ya kita terus-terusan yang nonton drama Korea tadi. Gitu. Jadi maksudnya adalah dikombinasikan seperti itu, sehingga bisa efektif gitu teman-teman. Lanjut Kak. Nah, selanjutnya setelah tadi udah dijelasin juga sama Kak Embun terkait jenis-jenis coping stres apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres. Nah, berikut ada beberapa juga nih tips untuk mengatasi stres yang lain di kala pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama, kan di saat situasi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali berita-berita yang memberitakan terkait berbagai hal terkait pandemi ini, mulai dari berita tentang jumlah siapa aja yang sembuh dan siapa aja yang terkena positif COVID-19 ini. Nah, paparan berita yang terlalu banyak ini justru memang wajar sekali dapat
menimbulkan stres buat kita yang menerima berita tersebut. Nah, untuk itu kita boleh banget untuk mengistirahatkan diri kita agar nggak terlalu terkena banyak paparan berita terkait COVID-19 ini. Karena kalau misalnya kita terlalu sering mendengarkan informasi-informasi terkait pandemi ini bisa menimbulkan stres. Jadi buat teman-teman perlu diingat juga untuk merasa udah terlalu banyak berita yang atau informasi yang didapat terkait COVID-19 ini. Nah, terus selama masa pandemi ini kan kita diwajibkan untuk belajar dan juga bekerja dari rumah ya. Nah, walaupun kita harus tetap belajar dan bekerja dari rumah, kita juga tetap harus mengingat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena walaupun kita misalnya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, justru malah akan membuat jenuh dan tubuh malah jadinya sakit dan pegal-pegal karena kita jarang bergerak dan nggak melakukan rutinitas di dalam rumah kan. Nah, untuk itu bisa banget kita melakukan olahraga kecil-kecilan, misalnya kayak melakukan stretching ringan, atau juga bisa coba yoga atau meditasi ringan, atau juga melihat olahraga-olahraga rumahan yang banyak ada di YouTube gitu. Karena dengan melakukan olahraga-olahraga ringan seperti ini di rumah, ini akan membantu kita untuk mengeluarkan hormon endorfin kita, sehingga kita akan merasa lebih rileks dan positif, sehingga akan lebih tidak stres dalam menghadapi pandemi ini. Selanjutnya, KP, next Kak. Nah, selanjutnya, selama kita berada di rumah kan tentu saja pasti kita bakal, walaupun ada kegiatan belajar ataupun bekerja, banyak waktu luang yang bisa kita lakukan kan di rumah. Nah, untuk itu, supaya kita nggak jenuh dan kita nggak stres karena berada di situasi rumah yang gitu-gitu aja dan membosankan, bisa banget nih kita menggunakan waktu yang lebih ini untuk melakukan hobi ataupun aktivitas yang kita banyak waktu di rumah dan banyak waktu luang. Bisa banget ketika kita lagi nggak melakukan pekerjaan atau kita lagi nggak belajar, mencoba Korea atau mencoba hal-hal baru kayak mencoba masak, dan juga di internet lagi banyak kayak nyobain bikin kopi dalgona yang lagi viral juga. Nah, biar teman-teman nggak terlalu jenuh dan bisa physical distancing ini. Selanjutnya sering juga nih karena terlalu ramah di rumah, kita malah merasa pikiran-pikiran bisa juga menimbulkan rasa jenuh dan stres yang berkelanjutan. Nah, untuk itu kita bisa banget melakukan strategi journaling atau menuliskan hal-hal apa aja sih yang sebenarnya membuat kita stres di rumah, atau menulis daftar hal-hal apa aja yang membuat kita merasa tertekan. Nah, dengan melakukan journaling ini tuh bisa membantu kita untuk menguraikan pikiran kita serta jadi lebih mudah untuk menyusun strategi dan memikirkan cara untuk mengatasi berbagai tekanan yang kita rasakan selama kita berada di situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, walaupun kita juga berada di dalam diharuskan untuk melakukan self quarantine dan physical distancing, tapi jangan lupa juga untuk tetap terhubung dengan teman-teman kita atau keluarga, karena interaksi sosial ini sangat membantu kita untuk membuat kita bisa lebih relate dengan orang lain, dan dengan adanya interaksi sosial kita bisa lebih sharing juga tentang kekhawatiran kita, dan juga bisa merasa lebih lega kalau misalnya kita merasa stres, dan adanya perhatian dan interaksi dengan orang-orang yang peduli dengan kita bisa membuat kita merasa lebih nyaman dan tenang. Lanjut. Nah, selain berbagai strategi yang sudah disebutkan tadi, ada juga salah satu coping stress yang bisa banget nih kita latih untuk membantu kita mengurangi tekanan dan kecemasan yang kita alami. Nah, beberapa teknik ini yaitu teknik relaksasi. Yang pertama ada teknik relaksasi square breathing dan teknik imagery safe place. Nah, dengan melakukan teknik relaksasi ini tuh bisa membantu kita untuk lebih menenangkan emosi kita yang biasanya muncul saat stres, dan juga
bisa membantu kita merasa tenang dan merasa lebih nyaman ketika menghadapi situasi stres. Nah, yang pertama ada teknik relaksasi square breathing. Jadi teknik relaksasi square breathing ini merupakan salah satu teknik relaksasi dengan kita mengatur pernafasan kita ketika kita merasa cemas. Karena seringkali ketika kita merasa cemas atau merasa dalam tekanan, respon fisik yang muncul itu bisa berbagai macam, dan rata-rata tuh ketika kita merasa cemas itu akan merasa lebih tegang, terus jantung juga merasa lebih deg-degan, nafas menjadi lebih cepat serta tidak teratur, dan otot-otot menegang. Dengan kita melakukan teknik relaksasi square breathing ini bisa membantu kita untuk mengatur pernafasan kita menjadi lebih teratur, sehingga fisik kita juga akan lebih fokus kepada pernapasan kita. Dan dengan melakukan teknik ini kita bisa menjadi lebih tenang dan nyaman secara perlahan-lahan. Nah, caranya itu yang pertama, teman-teman untuk nyaman. Namun kalau misalnya dalam keadaan yang memang darurat dan sulit untuk mencari posisi yang nyaman, sebisa mungkin teman-teman menempatkan diri senyaman mungkin dan sebisa mungkin jauh dari ganggu. Tarik nafas dengan lembut melalui hidung. Nah, tarik nafasnya ini kita melakukan teknik pernapasan melalui pernapasan perut. Jadi ketika kita menarik nafas udara ketika kita melakukan teknik pernapasan ini, perut kita akan menggemung seperti balon. Nah, dilakukan ini kira-kira selama 4 detik. Atau boleh juga kurang dari 4 detik. Ini senyamannya teman-teman aja, karena ketika kita dalam situasi cemas, seringkali kita juga setelah kita menarik nafas, kemudian kita menahan nafas kita selama kira-kira 4 detik juga, ataupun senyaman teman-teman aja, karena ini tergantung kemampuan masing-masing dan sebisa mungkin nggak terlalu membuat teman-teman merasa tertekan. Nah, kemudian setelah kita menarik nafas, kita menghembuskan nafas tersebut perlahan-lahan dikeluarkan melalui mulut. Nah, dikeluarkannya ini seperti meniup lilin dan dilakukan juga selama kira-kira 4 detik atau senyamannya teman-teman. Nah, setelah kita menghembuskan nafas, kita menahan nafas lagi selama 4 detik lagi, kemudian melakukan diulangi lagi teknik tersebut dari menarik nafas lagi dari awal sampai teman-teman kira-kira merasa nyaman dan merasakan perubahan yang cukup menenangkan dan tidak terlalu tegang lagi. Nah, setelah tadi aku udah jelasin nih langkah-langkah untuk melakukan teknik relaksasi square breathing ini, yuk kita coba. Aku akan coba pandu teman-teman untuk melakukan teknik relaksasi square breathing ini, dan juga akan dipandu sama teman-teman dari tim PFA, kelompok riset Kesmenkom yang lainnya. Jadi teman-teman kita coba ya. Teman-teman dari tim PFA udah siap untuk nyoba? Posisikan diri senyaman mungkin. Kalau bisa duduk agak tegak tapi tetap nyaman. Kemudian tarik napas. Tarik napas mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas. 1, 2, 3, 4. Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Tahan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Kita lakukan sekali lagi ya. Tarik napas lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan lagi. 1, 2, 3, 4. Dihembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditahan. 1, 2, 3, 4. Kemudian dihembuskan sepanjang mungkin sampai teman-teman merasa nyaman. Gimana teman-teman setelah ngelakuin teknik relaksasi square breathing ini?
boleh di-share kira-kira gimana perasaannya di kolom komentar. Dan sebenarnya ini tekniknya bisa dilakukan berkali-kali sampai teman-teman merasa senyaman mungkin ya. Jadi nggak dibatasi waktu berapa lama pun, dan temponya bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang bisa membuat teman-teman merasa nyaman. Nah, selanjutnya kita ke teknik relaksasi yang selanjutnya. Oh, ini ada yang bilang, Kak, kok aku jadi malah ngos-ngosan ya, apakah aku salah? Mungkin kalau misalnya merasa agak ngos-ngosan, bisa coba atur lagi lebih pendek aja nafasnya, misalnya dicoba 2 detik aja, atau 1 detik juga nggak apa-apa. Tuh, lebih disesuaikan aja sama kemampuan teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada teknik imagery safe place. Nah, di teknik imagery safe place ini kita mencoba lebih rileks dengan melakukan pengandaian atau kita membayangkan tempat yang membuat kita nyaman. Tapi tempat yang membuat kita nyaman ini nggak terpaku sama tempat atau lokasi secara harfiah aja, teman-teman. Jadi safe place ini bisa keadaan ketika teman-teman melakukan sesuatu, atau misalnya ketika teman-teman lagi jalan-jalan di taman, atau orang yang membuat teman-teman nyaman, misalnya teman-teman membayangkan safe place teman-teman adalah ibu teman-teman atau sahabat teman-teman. Bisa juga kayak mungkin teman-teman merasa aman ketika teman-teman mengkonsumsi makanan favorit teman-teman kayak misalnya coklat. Jadi imagery safe place ini tidak terbatas sama tempat aja, tetapi bisa juga sama hal-hal yang ketika teman-teman bayangkan hal tersebut, teman-teman merasa lebih tenang dan nyaman dan merasa damai. Nah, cara melakukan teknik imagery safe place ini, langkah pertamanya sama seperti square breathing tadi, yaitu dengan cara teman-teman memposisikan diri teman-teman senyaman mungkin, dan pasti tidak terdapat gangguan. Nah, kemudian nanti teman-teman menutup mata teman-teman, kemudian teman-teman melakukan tarik nafas yang dalam dan lembut, kemudian teman-teman mulai membayangkan tempat nyaman versi teman-teman. Nah, tempat nyaman ini seperti yang tadi saya bilang, bisa orang, bisa suatu tempat, bisa suatu benda atau suatu hal yang memberikan perasaan aman. Dalam melakukan teknik imagery safe place ini sangat dianjurkan teman-teman untuk memaksimalkan panca indera teman-teman. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana bentuk tempat itu, dan bagaimana tempat itu, suara-suara yang biasanya ada di safe place tersebut, dan kayak aroma-aroma apa saja sih yang biasanya teman-teman rasakan ketika teman-teman membayangkan tempat nyaman tersebut, dan juga hal apa yang teman-teman rasakan saat teman-teman berada atau membayangkan tempat nyaman tersebut. Kemudian ketika setelah melakukan pengandaian itu, dirasakan dan diresapi sampai teman-teman merasa aman, nyaman, dan damai, dan benar-benar diresapi dalam pikiran teman-teman. Nah, biasanya teknik ini dilakukan selama 5-10 menit sampai teman-teman merasa benar-benar nyaman, sampai teman-teman merasa rileks dan damai. Setelah itu dilakukan tarik nafas lagi dan dihembuskan, kemudian membuka mata secara pelan-pelan. Nah, menarik nafasnya ini bisa banget teman-teman menggunakan teknik square breathing tadi. Nah, sekarang ayo kita coba juga teknik relaksasi imagery safe place ini. Aku akan coba pandu, dan teman-teman dari tim PFA juga akan coba mencontohkan. Ya, udah siap ya teman-teman? Nah, udah di posisi yang cukup nyaman, udah nggak ada gangguan juga. Tutup mata teman-teman secara pelan-pelan. Udah ditutup matanya. Kemudian tarik nafas yang dalam secara perlahan. Kemudian dihembuskan. Tarik nafas lagi yang dalam. Kemudian dihembuskan. Lakukan beberapa kali sampai merasa lebih aman dan rileks. Kemudian coba teman-teman bayangkan
tempat nyaman versi teman-teman. Tempat atau orang ataupun benda yang ketika teman-teman membayangkannya membuat teman-teman merasa lebih aman, membuat teman-teman merasa lebih tenang. Tempat atau orang atau benda yang ketika teman-teman melihat atau membayangkannya membuat teman-teman merasa damai, merasa lebih rileks, dan merasa lebih tenang, lebih sejuk. Teman-teman, rasakan apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman membayangkan safe place tersebut. Apa yang teman-teman biasa dengar ketika teman-teman berada dalam safe place tersebut? Aroma-aroma apa saja yang teman-teman rasakan sehingga tempat tersebut bisa membuat teman-teman menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Diresapi perasaan tersebut, rasakan perasaan aman tersebut, merasa membuat teman-teman merasa lebih damai, membuat teman-teman merasa sangat aman sehingga teman-teman sangat merasa damai dan aman, lebih rileks. Kemudian pelan-pelan teman-teman ambil nafas yang dalam dan lembut, kemudian dihembuskan. Ambil nafas lagi yang dalam dan lembut, lalu dihembuskan. Kemudian pelan-pelan buka mata teman-teman. Ya, boleh dibuka matanya ya teman-teman. Gimana perasaannya? Apa udah merasa lebih rileks, merasa lebih nyaman? Ada yang ngerasa ngantuk gak selama ditutup matanya ini? Gak apa-apa banget teman-teman ketika teman-teman melakukan teknik relaksasi ini merasa ngantuk. Justru ketika merasa ngantuk jadi justru itu menandakan kalau misalnya teman-teman nyaman ketika membayangkan safe place tersebut. Nah, karena kita sedang mengadakan webinar, jadi kita nggak bisa lama-lama ya nyobain teknik relaksasi ini. Nanti teman-teman setelah webinar ini bisa banget dicoba di rumah sendiri-sendiri dengan waktu yang lebih lama dan dengan keadaan yang lebih kondusif lagi ya. Jadi sehingga ketika merasa cemas, ketika teman-teman melakukan teknik ini, teman-teman bisa jadi lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Itu aja dari aku. Bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya nih setelah tadi udah dijelasin ya oleh teman-teman PFA juga. Ya, kenapa? Halo? Apakah suaraku terdengar jelas, teman-teman? Oke, teman-teman. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai stres itu apa, terus juga reaksi normal di situasi tidak normal, terus juga apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres, terus juga metode relaksasi yang bisa kita coba di rumah. Sekarang aku akan bahas mengenai kontrol. Oke. Nah, teman-teman, dalam kondisi seperti ini, memang sangat mudah bagi kita untuk merasa kehilangan kendali mengenai hal-hal yang ada di hidup kita. Kayak misalnya, mungkin teman-teman merasa kehilangan kendali karena teman-teman nggak tahu nih, ini keadaannya bakal kayak gini sampai kapan. Kita nggak tahu apakah beberapa bulan ke depan ini situasinya udah akan membaik atau masih sama kayak sekarang gitu. Atau misalnya mungkin teman-teman juga merasa kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi secara cepat. Tiba-tiba waktu itu hari Jumat ya kalau nggak salah, tiba-tiba dikasih tahu kalau misalnya mulai minggu depan kuliah akan dilaksanakan melalui online gitu. Terus juga kita tiba-tiba harus physical distancing, harus tinggal di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman di luar. Mungkin perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat tersebut membuat teman-teman merasa kehilangan kontrol atas hidup teman-teman. Nah, tapi teman-teman perlu diingat bahwa dalam kondisi seperti apapun, selalu ada hal-hal yang masih bisa kita kontrol. Contohnya apa sih? Nah, ini akan aku bahas di slide selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi memang penting banget bagi kita untuk bisa memisahkan hal yang bisa kita kontrol dan hal yang nggak bisa kita kontrol.
Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita terus-terusan berfokus sama hal yang di luar kendali kita, ujung-ujungnya kita cuma kesel. Kita ujung-ujungnya kesel karena ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan di luar kendali kita gitu. Makanya lebih baik kita fokus aja, apa sih yang bisa saya lakukan dalam kondisi seperti ini. Contohnya nih, yang pertama, kita emang nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 1-2 bulan ke depan. Seperti aku bilang tadi, kita nggak tahu apakah sebulan ke depan kondisinya udah membaik atau mungkin masih sama aja kayak gini, masih harus physical distancing. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya teman-teman masih bisa loh punya kontrol terhadap hidup teman-teman. Contohnya, kita masih bisa nentuin apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin teman-teman ada yang punya deadline tugas minggu depan, teman-teman bisa menyelesaikan tugas tersebut di hari ini misalnya. Atau ada juga mungkin yang kamarnya berantakan, jadi hari ini mau beres-beres kamar. Atau ada juga yang kangen sama teman-teman kuliahnya gitu, jadi pengen telepon teman hari ini. Jadi fokus aja dulu sama hal yang bisa teman-teman lakukan di hari ini, gitu. Terus yang kedua nih, kita emang nggak punya kendali mengenai siapa aja yang terinfeksi. Kayak tadi yang dicontohkan sama Farah ya, mungkin ada yang punya reaksi jadi khawatir nih, aduh nanti gue bakal kena corona nggak ya gitu. Nah kita emang nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa ngontrol virusnya itu ada di mana, hinggap di mana, menginfeksi siapa, tapi kita masih bisa loh ngontrol usaha pencegahan yang kita lakukan. Kayak misalnya kita cuci tangan, terus cuci tangannya juga dengan teknik yang benar, 20 detik minimal gitu. Atau menghindari tempat ramai kalau misalnya nggak penting-penting banget, terus langsung ganti baju setelah pergi-pergi keluar, makan makanan sehat, minum vitamin, minum airnya cukup, dan sebagainya. Mungkin itu emang terkesannya kecil ya, kayak hal-hal kecil, tapi memang itulah usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Atau misalnya teman-teman ada yang merasa nggak berdaya untuk melindungi orang-orang yang teman-teman sayang. Misalnya ada yang orang tuanya masih harus kerja di luar karena nggak bisa work from home, atau misalnya mungkin ada nih yang ngerasa agak gemes-gemes dikit gitu karena teman-temannya masih ada yang suka bandel, masih suka keluar-keluar, padahal sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Nah, itu juga perlu diingat kalau kita emang nggak punya kendali 100% mengenai hidup orang lain gitu. Kita nggak bisa nyuruh mereka ngelakuin sesuatu dan 100% mastiin mereka itu emang bakal ngelakuin hal tersebut. Tapi kita masih bisa fokus sama hal-hal yang kita lakuin, apa ya yang bisa kita lakuin. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya tadi ada temennya yang masih bandel, masih keluar-keluar, masih jalan-jalan gitu. Mungkin mereka emang belum paham sebenarnya kenapa sih sekarang itu kita harus jaga kesehatan, kenapa kita harus physical distancing. Nah, teman-teman bisa mulai mencoba memberitahu nih, menjelaskan pentingnya physical distancing di kondisi seperti ini. Atau misalnya nih kalau mereka sebenarnya udah paham pentingnya menjaga kesehatan itu sekarang kenapa, tapi mereka belum tahu sebenarnya caranya tuh gimana sih supaya sekarang saya bisa menjaga kesehatan saya. Nah, teman-teman bisa nih mulai menjelaskan juga kepada mereka, sebenarnya ada loh langkah-langkah yang bisa dilakukan, kayak misalnya ngasih tahu cara cuci tangan yang benar tuh kayak gimana, terus langkah-langkah pencegahan lainnya yang teman-teman mungkin udah lebih tahu dibandingkan orang-orang di sekitar teman-teman, gitu. Terus contoh yang ketiga nih, mungkin yang paling relatable buat mahasiswa juga. Kita emang nggak bisa ngontrol perubahan metode kuliah yang tiba-tiba dilakukan secara online. Kayak tiba-tiba mungkin ada teman-teman yang merasa kesel karena, aduh, padahal semester ini tuh ada matkul kesukaan gue, tapi kenapa tiba-tiba jadi online sih? Kan jadi gak seru banget matkulnya gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Nah, mungkin di awal-awal itu nggak apa-apa ya, itu wajar. Tapi karena ini udah sebulan lebih nih, PJJ-nya udah sebulan lebih, mungkin teman-teman udah bisa mulai beradaptasi dan mulai mikir, oke, sekarang emang saya nggak bisa ngubah metode PJJ ini. Kayak saya mau pergi ke kampus pun, ya nggak bisa tiba-tiba minta kuliah dilaksanakan seperti biasa, karena nggak ada orang juga gitu. Nah, teman-teman bisa mulai fokus nih, mikirin sebenarnya apa ya yang bisa saya lakuin selama PJJ ini gitu. Teman-teman masih bisa ngontrol usaha yang teman-teman berikan dalam menjalani kuliah. Kayak misalnya mungkin ada yang merasa kesulitan mengatur waktu karena kalau misalnya dulu kuliah biasa mungkin waktunya itu lebih ada batas-batasnya gitu ya, kayak misalnya jam segini sampai jam segini saya siap-siap ke kampus, terus jam segini saya berangkat ke kampus, terus saya kuliah jam segini, dan saya makan siang dan semacamnya gitu. Nah sekarang kalau di rumah mungkin waktunya jadi 24 jam, bebas mau ngapain aja, dan teman-teman mungkin agak kesulitan ngatur waktunya gitu.
Nah, teman-teman masih bisa membuat jadwal nih, kira-kira, oh saya kayaknya produktifnya di jam segini deh, saya mau belajarnya di jam sekian sampai jam sekian gitu. Atau mungkin kalau ada yang punya deadline tugas atau mau ada ujian, teman-teman masih bisa loh mengontrol usaha teman-teman dan mengontrol kualitas tugas teman-teman supaya hasilnya memuaskan gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, penting juga bagi kita untuk bisa mengenali batasan diri. Setiap orang emang tadi sesuai dengan yang diceritakan oleh Farah, setiap orang memiliki reaksi masing-masing terhadap kondisi saat ini. Nah, ada beberapa reaksi yang masih tergolong wajar, tapi ada juga reaksi yang kurang sehat dan mungkin menunjukkan bahwa teman-teman itu butuh bantuan. Apa aja sih contohnya? Akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, nih teman-teman, wajar banget bagi kita untuk tidur lebih lama dari biasanya. Mungkin teman-teman ada yang merasa bingung ya, kayak, kok biasanya gue tidur 7 jam, 8 jam tuh udah cukup banget gitu, tapi sekarang kok jadi 9 jam, 10 jam gitu. Nah, teman-teman itu wajar karena mungkin dengan banyaknya berita, ya sekarang cepet banget ya berita, tiap hari ada, dan mungkin berita juga mencemaskan, kayak misalnya setiap hari ada jumlah kasus yang bertambah dan semacamnya. Hal tersebut membuat kita tanpa ngapa-ngapain pun udah lebih capek dari biasanya, gitu. Jadi memang wajar bagi kita untuk tidur lebih lama dari biasanya. Nah, tapi teman-teman, udah mulai nggak wajar kalau misalnya kita tidur sepanjang hari, sampai akhirnya kita nggak sempet ngelakuin apapun, kayak nggak sempet makan, nggak sempet mandi, nggak sempet ngerjain kewajiban yang kita punya. Hal tersebut bisa merugikan kita, merugikan kesehatan kita, terus juga merugikan performa kita misalnya dalam menjalani kuliah gitu. Atau malah justru nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur kan nanti mungkin juga bisa ngaruh ke imun kita dan akhirnya merugikan kita juga. Nah, selanjutnya wajar juga bagi kita kalau misalnya lebih sering mencari kenyamanan. Kayak misalnya mungkin ada yang lebih sering ngemil atau nonton series gitu. Ada mungkin yang BM-BM kayak aduh pengen es krim deh atau pengen cookies gitu. Itu wajar banget. Ini mungkin nyambung juga sama yang tadi diceritakan oleh Embun ya tentang emotion focus coping. Jadi kita mencari kenyamanan untuk mengatasi stres yang kita hadapi gitu. Nah, teman-teman tapi udah mulai nggak wajar kalau misalnya kita mencari atau melarikan diri ke kenyamanan atau kebiasaan yang nggak sehat. Atau misalnya mungkin melakukan hal-hal yang biasa tapi berlebihan atau berkurang dari batas wajar. Kayak misalnya mungkin ada yang sekarang makannya jadi dikit banget. Tadi mungkin Yaya juga cerita ya, kalau misalnya lagi stres itu kadang jadi nggak pengen makan gitu. Mungkin ada yang jadi nggak makan sama sekali, atau makannya cuma sehari sekali, atau mungkin cuma ngemil-ngemil aja seharian gitu. Nah, mungkin teman-teman perlu berusaha untuk mengingatkan diri sendiri untuk makan nih. Karena mungkin kalau kita nggak makan, nggak kena corona sih, tapi jadi kena mah gitu. Itu kan nggak lucu juga gitu ya. Atau mungkin ada yang jadinya larinya ke ngerokok, atau mungkin menggunakan narkoba gitu. Atau mungkin ada yang sebelumnya udah ngerokok, tapi sekarang jadinya ngerokoknya makin banyak gitu. Itu kan juga bisa merugikan kesehatan diri teman-teman. Nah, selanjutnya nih, wajar juga bagi kita untuk mencari informasi terkini mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Mungkin ada teman-teman yang merasa emang butuh tahu update terkini tentang keadaan sekitar teman-teman. Mungkin bisa jadi sarana untuk nentuin apa yang akan dilakukan setelah ini, untuk jaga-jaga juga mungkin. Nah, tapi udah mulai nggak wajar nih kalau misalnya cari informasi dari manapun. Bahkan kita nggak nyaring lagi informasinya itu benar atau enggak gitu. Nah, perlu hati-hati juga nih teman-teman mengenai hoax karena kalau kita terpapar sama hoax terus-menerus dan kita percaya, itu mungkin bisa meningkatkan kecemasan kita gitu. Atau juga mungkin teman-teman ada yang harus ngelihat berita setiap detiknya gitu. Harus setiap beberapa detik sekali harus ngecek ada yang nambah nggak ya kasusnya, ada yang nambah nggak ya di sekitar saya gitu. Nah, mungkin itu pertama bisa mengganggu teman-teman. Bisa jadi teman-teman jadi sulit mengerjakan kewajiban teman-teman yang lainnya karena jadi ngecek berita terus. Atau dan bisa juga malah membuat teman-teman menjadi lebih cemas karena terpapar terus dengan informasi-informasi dari luar sana. Jadi perlu diingat juga untuk membatasi konsumsi beritanya. Mungkin ada yang merasa nih merasa itu kayak
Tapi saya tuh harus ngeliat berita terus karena kalau misalnya ada apa-apa, kan saya nggak tahu dong saya harus ngapain gitu kan. Jadi mendingan ya yang penting saya tahu aja dulu gitu. Nah, mungkin teman-teman perlu kalau ada yang merasa masalahnya kayak gitu, mungkin perlu dipikir juga nih, sebenarnya nggak apa-apa loh kalau kalian istirahat dulu, karena yang penting itu adalah kalian udah tahu sebenarnya langkah besarnya itu apa sih yang bisa kalian lakukan. Kayak misalnya kan sekarang yang penting kalian udah tahu, cuci tangan tuh kayak gimana yang bener, terus kayak harus physical distancing dan semacamnya. Jadi kalaupun kalian istirahat sejenak dari berita itu nggak apa-apa banget gitu. Terus juga mungkin ada yang ngerasain emosi tertentu terkait kondisi saat ini. Kayak misalnya sedih atau marah atau bosan. Mungkin ada yang sedih karena nggak bisa ketemu sama teman-teman lagi gitu. Atau mungkin ada yang marah karena banyak kegiatan-kegiatan seru yang pengen dilakuin tapi malah jadi di-cancel. Atau mungkin bosen karena ya di kosan doang atau di rumah doang gitu, nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa ke kafe favorit misalnya. Nah, itu wajar banget untuk terjadi di kondisi seperti ini. Tapi udah mulai nggak wajar kalau misalnya teman-teman terlarut dalam perasaan itu secara terus-menerus dan sampai akhirnya tuh nggak bisa lagi nikmatin kegiatan yang bisa teman-teman sukai. Kayak mungkin masih wajar kalau misalnya teman-teman sesekali sedih, tapi kalau teman-teman ngelakuin hobi teman-teman, teman-teman bisa kembali senang gitu, bisa kembali merasa mood-nya meningkat gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman jadinya sedih terus rasanya hampa banget, terus jadinya ngelakuin hobi pun udah nggak suka, udah nggak menarik gitu. Mungkin itu menunjukkan bahwa teman-teman butuh bantuan. Atau nggak wajar juga nih kalau misalnya teman-teman melampiaskan perasaan keselnya itu ke orang lain atau objek lain dengan cara yang kurang baik. Kayak misalnya marah-marah ke orang sekitar padahal mereka nggak salah apa-apa gitu. Itu kan juga bisa merusak hubungan teman-teman dengan orang sekitar gitu. Jadi perlu dihindari juga. Nah, kalau teman-teman misalnya tadi ada yang merasa, kayaknya saya butuh bantuan deh, kayaknya, saya nggak bisa nyelesain masalah ini sendiri gitu. Kayaknya, reaksi saya udah mulai nggak wajar. Itu kemana sih saya bisa cari bantuan? Nah, di sini, ada 3 opsi nih teman-teman yang bisa, kami berikan. Yang pertama itu adalah coba hubungi orang-orang terdekat. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang, memendam perasaan gitu ya, perasaan sedih, perasaan kesel, perasaan marah, atau perasaan bosan apapun, mungkin jadinya rasanya tuh nggak enak gitu, karena, unek-uneknya nggak kesampaikan. Nah, teman-teman boleh, bisa coba hubungi orang-orang yang teman-teman percaya untuk, bercerita nih, berkeluh kesah gitu, bercerita, mengenai apa yang teman-teman rasakan, supaya perasaan teman-teman bisa jadi lebih plong atau lebih lega. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mencari support group. Support group ini apa? Support group itu adalah kelompok-kelompok kecil yang, misalnya terdiri dari 3 sampai 5 orang yang mengalami hal yang sama. Nah, di situ teman-teman bisa saling cerita, mengenai, pengalaman teman-teman, perasaan teman-teman, dan juga bisa saling support satu sama lain, gitu. Nah, support group ini bisa dari teman-teman dekat di kuliah, di angkatan, atau misalnya dari, paguyuban pun juga bisa, gitu. Atau nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah merasa kayaknya masalah saya udah lama banget nih, bertahan dan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, atau kayaknya udah cukup parah deh. Nah, teman-teman juga bisa coba manfaatkan layanan profesional online yang sekarang udah cukup banyak yang diberikan secara gratis. Kayak misalnya, Himpunan Psikolog Indonesia itu udah, memberikan berbagai layanan psikolog online gratis di berbagai provinsi gitu. Nah, itu teman-teman bisa coba jika teman-teman merasa masalahnya itu, sudah cukup mengganggu, dan nggak bisa teman-teman atasi sendiri, seperti itu. Nah, teman-teman, sekian, terima kasih. Berikut ini ada kontak yang bisa dihubungi. Terima kasih, untuk perhatiannya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Embun. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah menyampaikan materi dan juga terima kasih untuk teman-teman nih yang udah memperhatikan atau udah ikut webinar ini sampai akhir gitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin mau curhat atau mungkin butuh penjelasan lebih lanjut di beberapa poin dalam materi yang barusan kami sampaikan, itu bisa banget dengan cara klik hashtag tanya atau tulis hashtag tanya di
bagian fitur chat ini. Jadi saya coba beri contoh ya. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau tanya, bisa langsung hashtag tanya aja. Lalu nanti ketika saya udah menyebutkan nama teman-teman atau nama teman yang saya panggil, nanti boleh meng-unmute mic-nya dan boleh mengutarakan pertanyaannya. Atau apabila ada kesulitan di bagian mic, teman-teman bisa langsung aja nulis pertanyaannya di kolom komen ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang lagi live, bisa juga mengajukan pertanyaan secara anonimus di Instagram kami. Sudah kami sediakan di story. Jadi di storygram kami udah ada kolom untuk teman-teman bertanya. Nanti kami bisa juga jawab dari situ. Oke. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Karena bisa jadi nih pertanyaannya teman-teman ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lainnya gitu. Oke, sudah ada satu pertanyaan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih ya Kak Hanifa atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, boleh banget mau curhat di sini juga boleh, atau mau tanya-tanya, itu welcome banget kita. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Kak Fahmi. Makasih banyak Kak sudah mau bertanya. Oke, sudah ada 2 pertanyaan di sini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, apabila tidak ada, mungkin kita bisa menjawab untuk duo. Oke, ada baru lagi nih ya, dari Kak Alivia. Oke. Terima kasih banyak Kak Alivia atas pertanyaannya. Pasti nanti sangat membantu teman-teman banget nih, pertanyaan ini. Oke, kita akan jawab untuk pertanyaan dari Kak Hanifa dulu ya, dari Kak Hanifa Nisa. Contoh komunitas yang menyediakan pertolongan psikologis apa saja ya, Kak? Di psikologi atau UI ada komunitas seperti itu kah? Oke, mungkin akan dijawab oleh Kak Yovita ya. Kalau misalnya di psikologi UI itu sebenarnya kita punya klinik terpadu. Cuma untuk saat ini karena lagi melakukan physical distancing dan pandemi ya, jadi mungkin belum bisa melakukan konseling secara langsung. Nah, namun ada juga untuk beberapa komunitas yang aku tahu itu ada Yayasan Pulih. Mereka tuh biasanya menyediakan konseling gratis juga. Ada juga kalau untuk mahasiswa UI kita punya Hope Helps UI. Itu di bawahnya BEM Psiko UI, dan ada juga di FK ya, teman dengar namanya. Ada beberapa kok di UI. Nanti aku bisa tulis lagi daftarnya di kolom komen ya. Oke, terima kasih Kak Yovita atas jawabannya. Apakah bagi Kak Hanifa, apakah sudah menjawab? Bun, aku mau nambahin kali ya Bun ya? Oh boleh banget Kak. Nah, sebenarnya kami ini kan dari tim PFA ya. PFA itu apa? Sebenarnya PFA itu adalah Psychological First Aid atau P3K-nya untuk psikologis gitu. Nah, sebenarnya kami juga kalau misalnya teman-teman ada yang merasa pengen curhat, pengen sharing gitu, teman-teman juga boleh menghubungi kontak yang tertera di PPT ini nih, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol gitu, teman-teman kalian bisa coba kontak kami.
Iya bener, gitu. bener bisa banget ngomongin kita juga. Maaf tadi aku lupa nyebutin. Oke. Halo, tes. Halo, iya. Mau nambahin juga Iya. untuk Kak Hanifah. Jadi sebenarnya di Siko itu juga ada Kak komunitasnya Sci-Hub UI. Nah, Kakak mungkin bisa coba daftar ke sana. Itu nanti ada konseling online, tapi online-nya berbasis chat aja Kak, bukan lewat call atau suara. Terus setahu aku juga HIMSI Jakarta ini lagi buka konseling gratis Kak. Nanti Kakak bisa cek di Instagramnya aja HIMSI Jakarta. Untuk linknya nanti bisa aku drop ke kolom komen juga. Itu aja sih. Thank you Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaan dan terima kasih juga buat tim relawan yang udah menjawab. Lalu berikutnya kita ada pertanyaan yang kedua. Bentar, Ya, Bun, oh sebentar. ya, oh ya maaf Mbak. Boleh silakan Mbak. Jadi begini, coba yang lain tolong dimatikan dulu nih, Yovita sama siapa tadi? Sama Farah ya. Jadi buat buat semua yang merasa membutuhkan bantuan psikologis, saya merasa bahwa mungkin yang kalian butuhkan itu belum tentu langsung ke yang bagian yang paling butuh psikolog klinis banget gitu, mungkin belum tentu. Tetapi kalau kalian merasa tidak ada tempat untuk curhat yang nyaman, maka ini di sini ada Instagram, kalian bisa kontak ke situ. Kelompok riset kesehatan mental komunitas dan juga relawan-relawan PFA ini, kita sudah mengadakan beberapa kali kegiatan yang namanya seperti support group online ya, buat mahasiswa-mahasiswa juga, dan juga mahasiswa-mahasiswa ini mahasiswa Indonesia yang bahkan mungkin lokasinya nggak di Indonesia semua. Jadi silakan dicoba ke situ, nanti kami akan coba atur gimana supaya kalian mungkin bisa dapat grupnya untuk layanannya. Selain itu, kalau untuk personal juga bisa ke situ juga. Nanti kalau memang setelah ke tempat ini, kemudian dirasakan kalian perlu untuk dirujuk ke tempat yang lebih profesional, kami akan memfasilitasi itu juga. Kami akan merujuk kalian ke layanan online telepsikologi yang secara gratis yang diselenggarakan oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Jadi langsung aja nih ke psikolog klinis, kita nggak usah kemana-mana lagi ya, dan semuanya udah pasti gratis dan semuanya udah pasti terlayani. Jadi kalian nggak usah kemana-mana lagi, cukup ke sini aja. Oke, nanti semuanya akan kami sortir dan kami akan layani. Kemudian kalau ada yang perlu layanan lebih lanjut, akan dirujuk ke tempat yang tepat. Terima kasih, silakan lanjut Mbun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Shirley. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya. Teman-teman sebelumnya nanti ini sesi pertanyaannya akan ada 3 sesi. Jadi masing-masing kami akan coba jawab 3 pertanyaan pertama dulu ya. Tadi untuk yang berikutnya ada dari Kak Fahmi ya. Tentang bagaimana untuk bisa menyikapi orang tua yang agak stres karena berita COVID-19. Oke, mungkin akan dijawab oleh Kak P ya. Oke, terima kasih banyak Fahmi untuk pertanyaannya. Nah, bagaimana ya caranya bisa menyikapi ortu yang stres karena berita COVID-19 nih? Ini pengalaman juga nih, orang tuaku juga pernah sempat cemas gitu dengan berita-berita COVID-19. Nah, mungkin yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah kita nyari tahu dulu sebenarnya mereka itu stres atau cemasnya itu karena apa. Karena mungkin misalnya ada yang ortu yang cemasnya itu karena mereka pikir kalau misalnya udah kena COVID itu udah pasti bakal meninggal gitu. Mungkin ada yang mikirnya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu teman-teman bisa mulai jelasin nih kayak sebenarnya COVID itu banyak juga loh orang-orang yang udah sembuh gitu. Atau misalnya mungkin ada juga orang tua yang stres karena takut anaknya kenapa-kenapa, takut anaknya terkena COVID juga gitu. Nah, kalau kayak gitu teman-teman bisa menunjukkan nih apa aja yang teman-teman udah lakuin untuk menjaga kesehatan teman-teman. Kayak, "Mah, Pa, aku udah jaga kesehatan loh, aku tiap hari cuci tangan, aku juga udah physical distancing, jadi aku udah melakukan semua hal yang bisa aku lakukan untuk mencegah terkena COVID," gitu. Jadi memang perlu untuk cari tahu dulu sebenarnya alasan stresnya itu kenapa, gitu. Apakah sudah cukup jelas, Fahmi?
Halo, iya. Oke. Makasih Kak Mei. Oke. Terima kasih. Oh, Oke. iya. Oke, makasih banyak Fahmi atas pertanyaannya. Lalu berikutnya yang ketiga, ada pertanyaan dari Kak dari Kak Alivia ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi overthinking? Oke, untuk overthinking ini mungkin akan dicoba jawab oleh Kak Yaya. Oke, tes halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Oke, jadi buat pertanyaannya Kak Alivia ya, gimana sih caranya buat ngatasin overthinking? Nah, mungkin di sini perlu diketahui juga, bayangin, jadi mungkin gini ya, coba dibayangkan saja kalau misalnya kita ini kan punya kapasitas mental ya, dan pasti ada batasnya gitu. Nah, mungkin kita ini overthinking itu juga bisa karena kita itu istilahnya terlalu banyak input, jadi terlalu banyak yang kita pikirin sehingga kapasitas kita itu jadi kepenuhan dan mungkin bisa jadi membludak juga, terus mungkin jadi efeknya itu jadi kayak ngerasa cemas ya, mungkin bisa jadi kayak ngerasa cemas, terus mungkin bisa jadi ngerasa stres juga gitu. Nah, terus gimana sih caranya biar kita bisa mengurangi overthinking itu? Nah, mungkin yang pertama bisa dilakukan itu adalah put things into perspective. Nah, maksudnya gimana ya? Jadi mungkin kan ketika kita overthinking itu kan kita memikirkan berbagai macam kemungkinan yang mungkin terjadi gitu kan. Nah, mungkin di situ Kak Alivia bisa coba memastikan lagi gitu. Mungkin bisa memastikan lagi sebenarnya apa sih gitu. Sebenarnya benar nggak sih yang aku pikirin itu, yang Kak Alivia pikirin itu benar atau enggak gitu kan. Nah, mungkin misalnya case-nya kalau overthinkingnya mungkin dalam situasi sosial gitu kan, kayak misalnya Kak Alivia udah pikir kalau oke nih si orang ini gak suka sama aku atau gimana ya, kok dia kayak gini-gini. Nah, terus habis itu mulai jadi overthinking gitu karena mungkin Kak Alivia bisa mastiin lagi ke orang tersebut gitu kan, apa bener nggak sih sebenarnya yang Kak Alivia pikirkan itu sebenarnya benar atau enggak. Nah, itu yang pertama. Jadi terus terus habis itu yang kedua, mungkin bisa juga nih ketika kita overthinking itu mungkin kita nggak cuma ngomongin tentang satu masalah doang gitu, tapi mungkin bisa juga ngomongin bisa juga lagi mikirin masalah-masalah lain, misalnya kayak masalah akademik, terus masalah sosial, terus masalah keluarga. Nah, itu macam-macam karena mungkin Kak Alivia ini bisa mulai dari coba cari apa namanya oh ya, mungkin bisa juga coba untuk melakukan journaling. Nah, sebenarnya di sini itu aku juga sebenarnya aku sendiri juga lagi nyoba journaling. Jadi journaling, jadi Kak Alivia ini bisa tulis apa aja yang dipikirin oleh Kak Alivia ini. Terus habis itu nanti mungkin dari situ Kak Alivia jadi bisa kan nanti bakal dibaca ulang ya. Nah, itu mungkin Kak Alivia jadi bisa refleksi lagi gitu kayak oh jadi aku tadi mikirin ini terus mungkin Kak Alivia jadi bisa apa namanya berpikir lagi gitu kan kayak oh kayaknya ini mungkin nggak benar atau gimana kayak oh mungkin yang ini aku coba pastiin dulu deh gitu kan atau gimana gitu. Sama mungkin ini juga ya kalau misalnya kita lagi overthinking itu kan juga tadi bisa muncul respon negatif seperti cemas, dan itu kan jadi bikin kita mungkin rasa deg-degan atau mungkin jadi pusing. Nah, mungkin kalau misalnya Kak Olivia juga menghadapi respon-respon seperti itu, ngerasa cemas dan sebagainya, ini Kak Olivia bisa coba untuk menenangkan diri dulu gitu. Jadi kayak tadi yang udah dijelaskan oleh Embun, bisa coba untuk emotion focus coping gitu. Seperti misalnya kayak tadi square breathing atau mungkin melakukan imagery safe place. Nah, ketika sudah tenang, mungkin Kak Livia jadi bisa istilahnya kayak review lagi gitu tadi apa aja sih yang dipikirin kayak gitu. Nah, oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang pingin nambahin itu juga boleh banget gitu. Ya, mungkin ada yang mau nambahin. Oke. Atau bisa aja gini Kak, kalau misalkan overthinking, Kakak mungkin bisa juga dengan melakukan
melakukan suatu hal atau suatu kegiatan gitu. Karena mungkin bisa jadi overthinking tuh karena mungkin kita nggak ngelakuin kegiatan apa-apa nih, itu mungkin bisa jadi begitu. Jadi kakak mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan kecil, mungkin seperti membaca buku atau mungkin kayak tadi Mbak Puji ada yang berkebun kayak gitu. Jadi bisa ngelakuin hal-hal kegiatan-kegiatan kecil aja gitu. Sekian yang mau saya tambahkan. Mungkin ada tambahan lagi? Oh ya. Udah? Aku mau nambahin juga. Halo, iya. Aku mau nambahin juga. Biasanya tuh kalau misalnya kita lagi overthinking kan banyak banget ya pikiran-pikiran yang kayak berkelibat gitu di kepala. Nah, biasanya bisa juga nih kayak seperti tadi salah satu teknik coping stress yang udah dicontohin juga, bisa dengan coba deh kamu apa sih sebenarnya yang membuat kamu overthinking, pikiran-pikiran apa sih yang kayak kamu pikirkan ketika kamu overthinking itu, dan kemudian dituliskan, dijabarkan sesuatu, sehingga nanti ketika kamu menuliskan pikiran-pikiran tersebut, kamu jadi bisa melihat nih, oh sebenarnya aku tuh stres sebenarnya gara-gara hal A misalnya. Apa sih yang bisa kamu lakuin ketika kamu tahu hal A ini membuat kamu stres? Jadi ketika bisa juga dicoba selain melakukan kegiatan-kegiatan kecil atau saran-saran yang tadi itu, bisa juga coba dituliskan kira-kira pikiran-pikiran apa sih yang muncul ketika overthinking. Karena biasanya ketika kita udah menuliskan pikiran tersebut, kita bisa jadi lebih merefleksikan diri lagi terkait pikiran tersebut gitu, dan jadi lebih tenang. Udah dari aku sekian sih, itu aja. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua ya. Untuk sesi pertanyaan yang kedua, tadi ada 3 pertanyaan dari Kak Meliana yang pertama, lalu yang kedua ada dari Kak Danis Almas, lalu yang ketiga ada dari Kak Igede Denis ya. Oke, yang pertama saya akan coba jawab dulu untuk pertanyaan Kak Melinia mengenai kalau misalkan sudah melakukan cara penghilang stres nih, seperti yang dijelaskan tadi, tapi tidak hilang-hilang, itu bagaimana ya? Oke, mungkin bisa begini Kak, mungkin seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwa kalau misalkan mungkin kakak bisa nyoba strategi yang problem focus coping tadi Kak. Mungkin bisa diidentifikasi lagi sebenarnya masalahnya itu apa. Karena mungkin saja kita salah untuk menyasar masalahnya gitu. Jadi yang kita atasi itu bukan masalah yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin bisa dikaji lagi sebenarnya apa sih yang jadi akar masalahnya gitu. Habis itu kita coba cari berbagai informasi tadi, terus kita coba buat beberapa rencana baru untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Balik lagi sih Kak ke yang tadi kita coba ke problem focus coping tadi, seperti itu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Apabila tidak ada, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua, tadi dari ada Kak Denis ya. Oke. Untuk Kak Denis, misalkan selama sebulan ini tidur di atas jam 2 dini hari, terus itu ada masalah psikologis atau enggak ya? Oke, mungkin akan dijawab oleh teman saya, silakan. Halo Danis, halo Kak Danis. Aku mau jawab pertanyaan ini ya, kalau misalnya selama sebulan ini tidurnya di atas 2 jam, jam 2 terus gitu. Nah sebenarnya ini aku juga mengalami hal yang sama gitu. Nah sebenarnya yang bisa menjawab sebenarnya udah mengganggu apa enggak itu sebenarnya Kak Danis sendiri yang bisa jawab nih. Kalau misalnya emang tidur di jam 2 terus tiap hari, tapi tidurnya tetap cukup, tetap durasinya cukup, dan juga masih bisa ngelakuin hal-hal ini dengan normal, itu misalnya masih wajar-wajar aja. Tapi mungkin kayak yang aku sempat ngerasain juga nih, karena aku tidurnya jadi jam 2 terus bangunnya juga jadinya siang banget, terus akhirnya jadi agak kesulitan ngatur waktu di tugas lainnya. Nah mungkin itu aku juga jadi kesulitan, jadi terganggu, jadi susah kalau dikontak orang-orang gitu. Nah itu mungkin udah jadi alarm nih, oh kayaknya saya harus udah mulai coba tidur lebih awal ya gitu. Jadi emang kembali lagi ke Danisnya sebenarnya. Apakah sudah merasa terganggu apa enggak gitu. Oke, Mungkin terima teman-teman ada yang kasih mau KP. menambahkan? Oke.
Makasih banyak Kak Pei atas jawabannya, dan semoga bisa menjawab Kak Denis ya. Oke, selanjutnya ada dari pertanyaan Kak Igede. Oke, mengenai bagaimana dan kapankah kita memilih untuk mengaplikasikan problem fokus atau emotion fokus. Yang mungkin akan dijawab oleh Farah ya, Farah? Iya, oke. Makasih Embun. Makasih Iya. juga Kak Igede Denis atas pertanyaannya. Nah, jadi seperti yang udah dibahas tadi ya, untuk problem base ini kan kita harus bisa menganalisis masalahnya ya. Nah, tapi kalau misalnya saat itu ternyata rasanya masih agak berat nih, dan kita nggak bisa menghadapi langsung sumber masalahnya. Nah, itu boleh pakai emotion dulu aja, Kak. Jadi memang tergantung pada situasi perasaan kakak saat itu. Kalau memang agak berat, kita pakai emotion dulu. Tapi kalau misalnya Farah, ya, boleh coba diulang lagi jawabannya? Karena tadi mic-nya mati. Makasih, makasih. Farah. Ya, jadi ini tergantung situasi ya, Kak. Tergantung situasi ini maksudnya kalau misalnya dirasa masih agak berat untuk menghadapi langsung sumber masalahnya atau menganalisis langsung. Farah, boleh diulang lagi? Mic-nya mungkin bisa dideketin. Kenapa nih? Tadi suaranya hilang lagi, Farah. Oke. Halo, udah kedengeran? Oke, sudah. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi jawabannya tergantung situasi, Kak. Karena yang tahu perasaan itu kan nanti kakak sendiri ya. Kalau memang dirasa terlalu berat untuk langsung menghadapi sumber masalahnya, untuk langsung menganalisis gitu, nah itu nggak apa-apa Kak, nggak usah langsung ke problem base, boleh ke emotion dulu. Jadi misalnya melakukan hal-hal yang kakak suka dan simpel-simpel aja Kak, nggak perlu kayak traveling berhari-hari gitu ya. Nah itu mungkin agak sulit. Nah apalagi kalau misalnya situasinya yang stressful ini terkait dengan deadline yang harus diselesaikan dengan segera. Nah itu bisa banget kakak coba emotionnya dulu, sekedar makan enak atau sekedar baca buku favorit kakak, nonton video favorit kakak. Nah nanti kalau memang perasaannya sudah lebih ringan dan sudah dirasa mampu untuk menganalisis dan menghadapi langsung sumber masalahnya, baru boleh dicoba pelan-pelan ke problem based coping gitu, Kak. Terima kasih, itu aja sih. Oke, terima kasih Farah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi yang terakhir. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Lerivia, lalu yang kedua dari Kak Syafira. Oke, untuk yang Kak Lerivia, mengenai kondisi seperti apa yang memang ditunjukkan kalau misalnya seseorang itu butuh bantuan profesional seperti psikolog itu kapan? Mungkin saran kami seperti ini Kak, kita juga belum tahu pasti Kak tentang sebenarnya yang butuh bantuan tuh, yang butuh bantuan psikolog klinis itu yang seperti apa. Jadi untuk saran kami mungkin Kakak bisa menghubungi, bisa email kami atau mungkin Instagram kami di FCUI for Indonesia tadi, karena nanti bisa langsung kami langsung dijawab oleh psikolog kami, seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Leri ya. Lalu berikutnya ada dari Kak Syafira Aurelia. Boleh silakan bagi teman-teman yang ingin menjawab. Embun, ini yang terakhir biar saya aja yang jawab deh. Oke, Mbak. Syafira ya. Syafira nanya, kalau sudah journaling dan coba cope sama overthinking dan udah nulis pikiran solusinya, tapi terkadang masih muncul-muncul lagi pikirannya. Jadi gini, kita sangat mandiri dan sangat mungkin mengontrol apa yang menjadi isi pikiran kita. Itu premis pertama yang harus kita ingat. Kamu juga harus ingat itu. Apa yang ada di pikiranmu, itu kontrolnya ada di kamu. Oke? Nah, jadi kita harus bisa mengatakan ke diri kita sendiri bahwa kita tidak mau memikirkan suatu hal dan mau beralih ke hal lainnya. Untuk itu sebetulnya, kalau kamu udah coba satu cara, dan cara itu nggak mempan, ya udah, ganti sama cara lain. Jangan diulang lagi, karena kemudian kamu akan merasakan kegagalan yang berulang-ulang juga. Kok nggak bisa ya hilang pikirannya, kok nggak bisa hilang pikirannya. Jadi, ya udah, cara itu nggak usah dipakai. Kamu pakai cara yang lain.
cara yang paling aktif dan yang paling cepat menggantikan pikiran yang buruk itu adalah dengan melakukan sesuatu hal yang produktif. Tadi Embun udah bilang, lakuin sesuatu hal yang produktif, yang kayak Mbak Puji tadi bilang, berkebun mungkin, atau ada hal lain yang mungkin kamu suka. Apa itu? Saya kurang tahu apa, tapi kamu pasti tahu. Suka masak, silakan masak. Mau coba resep baru, silakan cari resep baru. Yang jelas adalah doing beats thinking. Ya, jadi kalau kamu mau ngalahin pikiran buruk, coba dengan melakukan sesuatu. Saat ini situasinya lagi nggak enak, jadi semuanya akan men-trigger segala sesuatu itu akan jadi pikiran buruk buat kita. Jadi kita harus coba melakukan sesuatu, lakukan gitu. Jangan dengan memikirkan yang lain. Itu satu. Yang kedua, kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri bahwa saya bisa mengontrol pikiran saya bisa mengontrol apa yang saya rasakan, dan kamu harus yakin sama apa yang kamu bilang itu, dan cobalah pikirkan apa saja hal-hal yang menyenangkan yang akan bisa kamu lakukan setelah masalah ini selesai. Tapi sebelumnya kamu masak aja dulu, atau kamu ngepel aja dulu, atau kamu rapiin aja dulu buku kamu dari A sampai Z diatur ulang misalnya, atau phone book kamu diatur ulang, atau mungkin sampah-sampah di dalam sosial media kamu mau dihapus-hapusin, why not? Gitu ya. So, satu cara nggak berhasil, nggak masalah. Coba cara lain. Itu belum berhasil, cari cara lain. Oke? Untuk selanjutnya, kita akan ngasih tips-tips lebih lanjut buat kalian di Instagram kita, ataupun mungkin cara-cara lainnya yang akan langsung dilakukan oleh teman-teman relawan PFA. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Shirley. Oke. Kiranya sekian, teman-teman, untuk webinar pada kali ini. Sekali lagi saya mau berterima kasih sama teman-teman yang udah hadir di sini, hadir di rumah masing-masing sih ya, tapi udah mau ikutan webinar ini untuk saling berbagi informasi, dan juga terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah bertanya. Itu sangat membantu sekali karena pertanyaan dari teman-teman itu sering banget dirasakan oleh teman-teman yang lain juga gitu. Jadi terima kasih banyak. Lalu berikutnya, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ingin mungkin melihat presentasi ini lagi, boleh banget. Besok kami akan ada webinar lagi, itu pada pukul 4 juga. Jadi boleh banget kalau teman-teman ada yang mau ikutan lagi atau mau ngajak teman-teman yang lain, mau suruh untuk ikutan webinar ini, boleh banget besok. Atau bisa juga teman-teman cek di Instagram kami, fcui.for.indonesia. Seperti itu. Kiranya sekian teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman dan membantu kita semua dalam kondisi seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya.